Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa setanah air, dan wabil khusus kepada seluruh para pekerja yang ada di Indonesia. Hari ini saya ingin membahas terkait masalah penderitaan dan penindasan yang dialami oleh pekerja-pekerja kita, khususnya pekerja di sektor tukang gali kuburan. Nah, ini ironis benar memang kondisi di saat COVID-19 ini, di tengah kesulitan ekonomi. Lihat kita, ternyata dari sekitar 1.000 triliun anggaran penanganan COVID-19 ini, di beberapa daerah yang saya catat itu di Jember, di DKI Jakarta termasuk, dan di Manggarai, NTT juga, belum lagi beberapa kabupaten, kota mungkin menghadapi hal yang sama, cuman tidak terekspos di media sosial, bahwa ternyata insentif-insentif daripada pekerja tukang gali kubur itu ada yang sampai 6 bulan belum dibayarkan. Ini menurut saya perbuatan yang sungguh sangat jolim sekali, ketika padahal proses daripada penanganan COVID-19 ini tidak luput dari jasa besar daripada rekan-rekan kita, para pekerja penggali kubur. Ini kalau nggak ada mereka ini nggak tahu mayat berkelimpahan di mana-mana. Bisa saya di tengah jalan, bau busuk bertebaran di mana-mana. Seharusnya hal-hal seperti inilah yang menjadi perhatian daripada Pemda dan Gubernur. Makanya penanganan COVID-19 ini yang diberikan dana sampai 1.000 triliun lebih, memang hanya berpotensi menjadi ladang korupsi para pejabat kita. Bahkan yang justru seharusnya para tukang gali kubur yang bisa dikatakan mereka termasuk apalagi pekerja yang mungkin mendapatkan upah di bawah upah minimum setiap kabupaten standar hidupnya ya, yang seharusnya menjadi skala prioritas untuk diberikan insentif, termasuk selain daripada itu juga para tenaga kesehatan yang harusnya diberikan insentif secepatnya sampai kepada mereka, karena mereka inilah salah satu daripada ujung tombak daripada penanganan COVID-19 ini. Malah justru yang ironis ini para pejabat yang diberikan insentif, bahkan ada sampai 200-an juta, 70 juta. Bupati Jember itu sampai dapat berapa insentif itu? Puluhan juta juga. Masya Allah, benar-benar. Padahal bupati kurang apa? Sudah punya anggaran juga dari masing-masing setiap jabatan itu, insentif segala macam dan tunjangan jabatannya sudah cukup lah. Di tengah COVID-19 ini katanya gotong royong kibulin rakyat. Kalau kayak begini caranya, bergotong royong untuk merampok hak-hak para pekerja yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Salah satunya adalah para penggali kubur. Ini luar biasa. Ini di mana letak kemanusiaan mereka ini semua? Setelah ditegur KPK baru dikembalikan ke kas. Setelah viral di media sosial, kemudian mungkin KPK datang memberikan semacam masukan sehingga dana itu dikembalikan kepada kas daerah. Coba kalau nggak ketahuan, pasti nggak kembali itu dana. Jadi memang kita punya mental para pejabat-pejabat kita ini memang jauh dari standar sebagai seorang pejabat yang seharusnya melindungi rakyat, yang mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanah undang-undang konstitusi kita, dan berikut juga sumpah jabatan masing-masing pejabat. Ini malah dengan liciknya memanipulasi anggaran-anggaran penanganan COVID-19 ini yang seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan. Mereka makan duluan. Seharusnya para pemimpin itu terakhir makannya. Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan itu. Umatnya didahulukan, baru kemudian dia. Itulah baru namanya semacam suri tauladan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Islam, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Ini malah enggak, pejabatnya duluan yang kenyang duluan, cari garong, berusaha bikin aturan lah, perda lah, segala macam, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan uang negara, berlindung di balik regulasi-regulasi yang mereka buat sendiri.
bekerja sama dengan DPRD. Ini tidak boleh. Dan sehingga teman-teman daripada pekerja penggali kubur ini menjadi ogah-ogahan nanti kerjanya. Pasti nggak bakal beres. Dan saya tekankan juga kepada teman-teman para penggali kubur, kalau memang Anda tidak mendapatkan hak insentif, bersuaralah kalian. Itu hak kalian kok. Kalian wajar dan pantas mendapatkan insentif itu. Dan memang secara perundang-undangan diprioritaskan kepada kalian semua. Jangan diam saja. Ya kalau kalian tidak mendapatkan insentif, yang ngomong. Sekarang udah saatnya media sosial, sampaikan. Sehingga hak kalian itu tidak serta-merta menjadi ajang banjakan bagi para pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu. Jangan takut bersuara, tetap terus suarakan kebenaran. Dan sudah jelas itu hak-hak kalian, kok ngapain kalian takut? Ya kan? Nah itu. Keberanianlah yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup. Che Guevara. Ya itu. Jadi kalian harus mampu berani menyampaikan, menyuarakan hak-hak Anda. Jangan diam saja. Karena kalau Anda diam, maka para garong-garong yang berkedok pejabat itu akan semakin menggurita dan merajalela, merampok hak-hak kalian yang seharusnya kalian dapatkan. Begitu. Maka dari itu ironisnya ini bupati-bupati, kita himbau juga kepada bupati-bupati, wali kota, gubernur, termasuk Presiden Republik Indonesia dan para menterinya, ya kan? Jika COVID-19 ini, PPKM ini terus berlanjut, terus dilanjutkan, terus menerus tanpa kejelasan, diperpanjang berjilid-jilid tanpa kejelasan yang pasti, dengan melihat fakta-fakta demikian ini, maka patut diduga memang wabah COVID-19 ini hanya menjadi ladang korup bagi para kalian. Kasihan rakyat. Gimana agar supaya pertumbuhan ekonomi cepat kembali normal, cepat berkembang, dan daya beli masyarakat tinggi, harusnya dana-dana insentif ini segera diserahkan kepada mereka yang berhak, teman-teman pekerja, buruh, khususnya tenaga kerja kesehatan dan para penggali kuburan itu. Karena sudah pasti uang itu langsung dikonsumsi buat kebutuhan keluarganya. Ya kalau di tangan pejabat disimpan, paling disimpan di bank, ngandalin bunga bank lagi, deposito, ya nggak cepat bergerak, nggak cepat berputar itu duit. Ini teori-teori sederhana saja. Saya pikir para pejabat-pejabat ahli keuangan juga paham ini. Cuma memang kesadaran daripada para pejabat kita ini memang rendah sekali. Sense of crisisnya itu nothing, benar-benar nothing ini, dan sangat memalukan. Nanti ditegur KPK baru mengembalikan. Dan coba kalau nggak ditegur KPK, ya kan? Dan KPK juga jangan cuma berani nyisir yang level-level bupati, gubernur itu dong, yang di atas, yang lebih banyak lagi, yang sudah triliunan itu yang digasak. Jangan yang kelas-kelas cetek terus aja yang dikejar-kejar. Nah, di tengah situasi yang semakin memprihatinkan ini, apalagi pelaksanaan PPKM ini syarat sekali dengan sudah semakin dipolitisasi dengan berkembangnya isu amandemen Undang-Undang Dasar 45, terus wacana presiden 3 periode, plus dengan perpanjangan masa jabatan presiden ya nanti sampai 2027, terus ada koalisi partai kumpul di istana, kemudian sebentar lagi sidang paripurna MPR untuk melakukan amandemen undang-undang. Maka seharusnya dan sebaiknya saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk waspada. Jangan sampai konstitusi kita dibajak lagi, dimanipulasi lagi untuk mempertahankan kekuasaan para oligarki yang sebenarnya hanya ingin menguasai hajat hidup orang banyak, sumber daya alam Indonesia, plus dengan sumber daya manusia kita, dengan cara-cara dengan mengatasnamakan konstitusi. Nah, itu rakyat harus waspada. Pada seluruh rakyat Indonesia tetap semangat, jaga kesehatan, terus suarakan kebenaran. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.